Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari tim Sisu Dimsum ingin mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan penerapan digital bisnis dalam membangun sebuah bisnis. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nur Seliawati dengan NIM B200 210 439, Adila Haruning Tias dengan NIM B200 210 443, Nurvia Indrawati dengan NIM B200 210 447, Ilham Ferdinand Pangestu dengan NIM B200 210 448, Adira Utami dengan NIM B200 210 455. Kepada pemateri pertama, waktu di tempat saya persilahkan. Materi yang pertama, bisnis model kanvas. Terdapat 9 poin. Yang pertama, customer segment. Ada 4 segmentasi, 1 segmentasi generasi milenial, generasi Z, generasi alpha, 2 segmentasi jenis kelamin, pria dan wanita, 3 segmentasi wilayah, wilayah kampus secara offline, wilayah Kartasuro, Colomadu, dan Surakarta secara pre-order, 4 segmentasi pendapatan menengah ke bawah, 2 value proposition. 1 kualitas produk dan bahan baku yang berkualitas, 2 harga jual produk yang terjangkau, 3 cita rasa yang kami berikan sesuai dengan selera kebanyakan orang, 4 branding produk kami yang sangat kuat. 3 channel, terdapat 4 channel, sosial media, expo, banner, dan juga pamflet. Yang keempat, customer relationship, terdiri dari bundling, promosi, penawaran melalui sosial media secara online, dan juga follow up. Yang kelima, revenue stream, pendapatan kami peroleh dari aktivitas penjualan baik secara offline maupun online. Secara offline melalui Expo KWU pada tanggal 14-17 Mei 2024 dan secara online melalui pre-order. Yang keenam, key resource, terdiri dari leader, creative division, secretary, quality control, treasurer, research division, equipment division, marketing, public relation division. Yang ketujuh, key activities, terdiri pembelian bahan baku, pembelian packaging, proses pembuatan produk, quality control, melakukan promosi, melakukan pemasaran produk, mempertahankan kualitas produk. Yang kedelapan, key partner, terdiri dari e-commerce Shopee sebagai supplier packaging, supplier daging ayam dan udang premium, supplier saus dan bumbu, supplier teh, dan Kos Lembayung Senja Mencol sebagai tempat produksi. Dan yang terakhir atau yang ke-9, yaitu cost structure, ada 4, terdiri dari biaya bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya distribusi. Materi selanjutnya, analisis faktor lingkungan. Analisis faktor lingkungan yaitu analisa terkait environment yang dipengaruhi beberapa faktor seperti sosial, legal, ekonomik, politik, dan teknologi. Yang pertama, sosial. Faktor sosial menganalisis posisi suatu bisnis di dalam masyarakat dan sikap terhadap isu-isu sosial. Misalnya, yang pertama, gaya konsumsi. Tingkat kesadaran masyarakat akan makanan sehat dan makanan lokal dapat berdampak dan menjadi peluang bagi penjualan dimsum, udang keju, dan udang rambutan. Karena udang kaya akan protein dan rendah akan lemak. Hal ini diharapkan dapat menarik pelanggan ataupun konsumen. Yang kedua, preferensi rasa. Produk yang menggabungkan olahan udang, ayam, dan keju dapat menarik konsumen terhadap inovasi rasa dan makanan yang unik. Hal ini diharapkan produk dapat bersaing dengan pesaing lain. Yang kedua, legal atau hukum. Faktor hukum mencakup semua yang berhubungan dengan permasalahan legislatif. Pemerintah atas nama masyarakat berupaya melindungi hak privasi individu. Misalnya, standar kualitas. Ketaatan terhadap standar kualitas baik dalam proses produksi maupun bahan baku sangat penting untuk menghindari masalah hukum. Dalam produk kami menggunakan bahan baku yang halal dan juga sesuai dengan regulasi yang ada. Yang ketiga, economic atau ekonomi. Faktor ekonomi dianggap sebagai faktor yang paling penting. Hal ini disebabkan oleh patokan oleh suatu perusahaan atau pelaku usaha untuk melakukan pengoperasian bisnisnya. Misalnya, yang pertama, biaya produksi.
Harga bahan baku, udang, dan ayam, serta biaya operasional perlu dipertimbangkan. Hal ini dikarenakan fluktuasi harga bahan baku berdampak sangat besar terhadap margin keuntungan atau laba yang diperoleh dari penjualan suatu produk. Yang kedua, persaingan pasar. Analisis pesaing dan harga di pasar penting untuk menetapkan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Pada produk kami melakukan survei bahan baku di pasar maupun e-commerce untuk mendapatkan harga yang tepat tanpa mengurangi kualitas produk kami. Yang keempat, politikal atau politik. Pemerintah negara dan organisasi transnasional memiliki peran penting dalam menentukan adaptasi dan kontrol internet di masa depan dan peraturan yang mengaturnya. Misalnya, kebijakan pemerintah. Dukungan pemerintah terhadap UMKM dan makanan olahan dapat berdampak positif. Hal ini dapat mempengaruhi lancarnya pasokan bahan baku di pasar. Yang kelima, teknologikal atau teknologi. Teknologi merupakan faktor yang penting dalam pengembangan usaha yang harus ditekankan oleh suatu perusahaan atau pelaku usaha. Karena perubahan teknologi menawarkan peluang baru agar produk bisa dipasarkan. Misalnya, sosial media. Pemanfaatan platform sosial media atau pemasaran digital bisa memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan produk. Hal ini terkait promosi produk yang dilakukan melalui media sosial untuk menarik pelanggan. Pada produk kami menggunakan platform media sosial seperti Instagram dan juga WhatsApp untuk melakukan promosi terkait produk kami. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, ada produk kami sangat cocok dengan lidah orang Indonesia. Yang kedua, harga yang terjangkau sehingga bisa menarik minat konsumen. Yang ketiga, produk mudah didapatkan oleh konsumen karena memiliki lokasi yang dekat dengan target pasar. Yang keempat, branding yang kuat dengan memasukkan tema oriental diharapkan mampu memikat pelanggan dan menjadi ciri khas kami. Lalu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, karena tidak menggunakan pengawet, ketahanan produk kami kurang lama, sehingga dapat mengubah rasa dan tekstur serta es batu cepat meleleh. Yang kedua, produk kurang bervariasi. Yang ketiga, ketersediaan stok terbatas karena proses pembuatan dan bahan-bahan produk sulit didapat dan dibuat. Lalu ada opportunities atau peluang. Yang pertama, target pasar yang sangat luas di masyarakat umum. Yang kedua, pesaing dengan jumlah yang sedikit di kalangan UMKM. Yang ketiga, produk kami sangat digemari oleh masyarakat umum. Yang keempat, produk kami dapat dipesan melalui online dengan harapan konsumen tidak bisa datang ke booth kami. Lalu yang kelima, dengan adanya sosial media dapat digunakan untuk strategi pemasaran produk. Lalu ada threats atau ancaman. Yang pertama, munculnya pesaing yang juga menjual produk yang sama. Yang kedua, pesaing lebih inovatif. Yang ketiga, pesaing memberikan harga yang lebih murah dan berkualitas lebih baik. Yang keempat, inspirasi bisnis kami telah memiliki image yang baik di mata masyarakat umum. Lalu, strategi SO. Dengan target pasar yang sangat luas dan cita rasa produk digemari oleh masyarakat luas, memudahkan kami dalam melakukan penjualan, serta dengan konsep kami dapat melakukan pembelian secara online, memudahkan pembeli untuk mendapatkan produk kami, serta promosi dan pemasaran yang kami lakukan dapat lebih meningkatkan target pasar kami dengan memanfaatkan sosial media. Lalu, strategi WO. Yang pertama, kami menyediakan box es sehingga produk dan es kami dapat bertahan lebih lama. Lalu yang kedua, kami menyediakan stok yang lebih banyak untuk mengamankan produk dan kami juga membuat produk kami secara langsung. Yang ketiga, produk kami sangat digemari masyarakat, sehingga dengan variasi yang ada tetap menjadi makanan favorit bagi masyarakat umum. Lalu strategi ST, dengan minat masyarakat yang tinggi sehingga tidak dari produk kami akan menjaga kualitas serta memberikan inovasi baru, sehingga tidak tertinggal dengan pesaing, serta kami memberikan konsep pada produk kami diharapkan menjadi pemikat untuk pelanggan. Lalu, strategi WT. Kami harus memiliki ide-ide yang lebih baik dan menarik untuk tetap memikat pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama jika nantinya banyaknya pesaing bisnis, dan kami akan memastikan produk yang kami jual dalam keadaan yang fresh atau tidak menggunakan bahan pengawet. Competitive Threats Analysis. Pertama yaitu buy-side threat, merupakan ancaman dari sisi beli yang terdiri dari supplier threats atau ancaman pemasok dan intermediary threats atau ancaman perantara. Yaitu supplier threats atau ancaman dari pemasok. Yang pertama ada pemasok udang agak susah dicari.
Yang kedua, ketersediaan stok udang hanya di pagi hari. Jadi apabila menginginkan restock pada siang hari atau sore hari, kemungkinan stok udang sudah habis. Lalu yang ketiga, perbedaan harga antara satu pemasok dengan pemasok yang lain. Lalu, intermediary trades atau ancaman perantara. Yang pertama, pembelian bahan baku tidak di satu tempat yang sama. Yang kedua, tidak memiliki kontak dengan pemasok. Jadi kita tidak bisa menanyakan stok atau yang lain terlebih dahulu. Set trades yang merupakan ancaman dari sisi jual, yang terdiri dari customer trades atau ancaman pelanggan, dan intermediary trades atau ancaman perantara. Customer trades atau ancaman dari pelanggan. Yang pertama, pelanggan memilih untuk membeli di toko lain apabila ditawarkan harga yang lebih murah. Yang kedua, pelanggan merasa bosan dengan produk dimsum. Lalu, intermediary trades atau ancaman perantara. Yang pertama, pemasaran hanya dilakukan melalui WhatsApp dan Instagram. Yang kedua, waktu promosi hanya sebentar atau mendadak. Lalu yang ketiga, ada competitive trades, yaitu merupakan ancaman persaingan yang terdiri dari new digital product, new entrants, dan new business model. Yang pertama, new digital product atau produk digital baru. Produk digital baru adalah barang-barang dan jasa berbeda dari luar industri tertentu yang melakukan fungsi serupa dengan produk yang dihasilkan oleh industri tersebut. Ancaman dari produk digital baru. Yang pertama, produk baru yang ditawarkan lebih menarik. Yang kedua, harga produk baru lebih terjangkau. Dan yang ketiga, mutu atau kualitas produk baru lebih baik. Lalu new entrants atau pendatang baru. Pendatang baru dapat menjadi ancaman karena membawa kapasitas produksi tambahan. Seringkali pendatang baru juga memiliki sumber daya yang substansial dan berkeinginan kuat untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Ketika pesaing baru masuk ke dalam industri yang menawarkan produk atau jasa yang sama, posisi kompetitif suatu perusahaan akan terancam. Oleh karena itu, ancaman pendatang baru mengacu pada kemampuan perusahaan baru untuk memasuki suatu industri. Ancaman dari pendatang baru yang pertama yaitu pendatang baru menawarkan produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Yang kedua, pendatang baru memberikan inovasi produk yang lebih menarik. Yang ketiga, pendatang baru mendapatkan bahan baku dimsum dari pemasok yang sama. Lalu yang ketiga ada new business model atau model bisnis baru. Model bisnis merupakan strategi inti perusahaan untuk melakukan bisnis yang menguntungkan. Model bisnis baru dari pesaing dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan bisnis. Ancaman dari model bisnis baru yaitu yang pertama, pesaing memiliki model bisnis yang lebih kreatif dan inovatif. Yang kedua, pesaing menggunakan model bisnis yang bervariasi dari segi pemasaran dan penjualan, sehingga dapat memberikan ketertarikan bagi pelanggan. Untuk materi selanjutnya ada strategi bisnis perusahaan. Dalam definisi strategi terdapat 3 subbab, yaitu yang pertama, channel prioritas digital marketing. Kami menggunakan WhatsApp dan Instagram sebagai channel prioritas kami. Hal ini dikarenakan melalui Instagram, kami dapat mengakses target pasar yang lebih luas dengan pengikut di masing-masing akun. Dan juga kami telah membuat akun bisnis untuk produk kami sehingga para customer dapat mengakses informasi-informasi terbaru dengan lebih mudah. Kemudian yang kedua, dengan WhatsApp, kami bertujuan ingin menarik para pelanggan yang telah relatif dekat dengan produk kami. Hal ini dikarenakan mereka memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk menjadi pelanggan yang loyal, dan juga dengan menjadi pelanggan yang loyal tersebut, mereka dapat menjadi sarana promosi secara tidak langsung bagi kami, yaitu promosi dari mulut ke mulut. Kemudian, untuk subbab selanjutnya ada rencana pengembangan pasar dan produk. Kami memiliki 2 rencana pengembangan pasar dan produk, yaitu yang pertama, menggunakan e-commerce seperti Shopee. Dengan menggunakan e-commerce ini, maka target pasar kami akan lebih luas dan bisa menjangkau hingga keluar wilayah Jawa Tengah. Hal ini tentunya akan didukung dengan inovasi dan pengembangan produk kami menjadi produk yang frozen food, sehingga akan lebih tahan lama, namun rasa dan kualitasnya akan tetap sama. Kemudian yang kedua, yaitu dengan menggunakan layanan seperti GrabFood ataupun GoFood dalam pemasaran produk kami, sehingga target pasarnya akan lebih luas dan tingkat kepuasan pelanggan akan lebih meningkat karena aplikasi ini akan lebih praktis dan efisien. Kemudian untuk subbab terakhir, ada rencana posisi dan strategi pembeda. Strategi pembeda yang digunakan pada bisnis kami adalah dengan menerapkan promosi sistem bundling, yaitu customer sudah bisa mendapatkan produk udang keju ataupun udang rambutan plus es teh hanya dengan Rp10.000. Hal ini tentunya akan menarik para customer karena harga yang kami tawarkan lebih rendah daripada pesaing-pesaing di luar, namun untuk rasa dan kualitasnya akan tetap bisa bersaing dengan mereka. Kemudian, kami juga memberikan pelayanan yang responsif terhadap keluhan dari para customer, baik itu keluhan mengenai rasa ataupun pelayanan yang kami berikan. Strategi.
Dalam manajemen rantai pasokan, terdapat dua alur. Untuk alur yang pertama yaitu dari supplier ke customer. Alur ini bertujuan untuk mengoptimalisasi proses produksi dan juga menghemat biaya yang dikeluarkan. Pada bisnis kami hanya menggunakan 3 stakeholder yaitu supplier, manufacturer, dan juga customer. Supplier ini bertugas untuk memasok bahan baku kepada manufacturer yang kemudian akan diolah menjadi produk jadi dan diserahkan kepada stakeholder terakhir atau customer. Kami hanya menggunakan 3 stakeholder ini karena beberapa pertimbangan. Untuk pertimbangan yang pertama, kami ingin mencari supplier yang paling cocok baik dari segi harga maupun kualitas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membeli bahan baku secara langsung, sehingga kami dapat membandingkan bahan baku yang dimiliki dari beberapa supplier. Kemudian yang kedua, untuk meringkas proses produksi. Hal ini dilakukan dengan cara memperkirakan berapa produk yang akan terjual melalui sistem pre-order. Hal ini dimaksudkan agar waktu penyimpanan bahan baku tidak terlalu lama dan proses produksi akan dapat dilakukan di satu waktu sehingga akan menjadi lebih efisien. Kemudian untuk yang terakhir, kami menyerahkan produk secara langsung kepada customer tanpa melibatkan distributor lain. Hal ini dimaksudkan agar kami dapat membangun komunikasi yang baik kepada customer. Alur yang kedua dari manajemen rantai pasokan yaitu alur dari customer ke supplier. Alur ini bertujuan agar kami dapat mengevaluasi produk kami baik dari segi rasa, kualitas, maupun pelayanannya. Karena kami menyerahkan produk secara langsung kepada pelanggan, maka kami memiliki beberapa keuntungan yaitu yang pertama, kami akan lebih cepat mengetahui komplain yang diberikan oleh pelanggan. Kemudian yang kedua, kami akan lebih cepat mengevaluasi jika terdapat komplain yang diberikan. Hal ini karena siklus yang kami miliki cukup pendek sehingga kami dapat lebih mudah untuk mengetahui bagian mana yang bermasalah dan akan segera mengevaluasinya. Kemudian yang terakhir, kepuasan pelanggan akan meningkat karena respon yang kami berikan cukup cepat. Dalam rantai pasokan ini, evaluasi didapatkan dari komplain yang diberikan oleh pelanggan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya terkait dengan SOSTAG Framework, di mana SOSTAG Framework merupakan singkatan dari Situation atau situasi, Objectives atau tujuan, Strategi atau strategi, Tactics atau taktik, Action atau aksi, dan Control atau pengendalian. Analisis situasi. Pada analisis situasi ini terdapat analisis internal dan analisis eksternal. Pada analisis internal terdapat analisis kekuatan berupa resep unik dan rasa yang lezat, bahan baku berkualitas tinggi, proses produksi yang higienis, tim yang berpengalaman dan berdedikasi, merek yang kuat dan reputasi yang baik. Sementara dari sisi kelemahan terdapat kapasitas produksi yang terbatas, jangkauan distribusi terbatas, kurangnya modal untuk ekspansi, dan kurangnya ilmu untuk pengembangan produk. Untuk analisis eksternal terdapat dua analisis terkait dengan peluang, yaitu permintaan pasar yang tinggi untuk camilan gurih dan inovatif, peluang untuk ekspansi ke pasar baru, pemanfaatan platform e-commerce untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Sementara di sisi ancaman terdapat persaingan yang ketat dari bisnis lainnya, kenaikan harga bahan baku yang signifikan, perubahan tren dan selera konsumen, serta produk mudah ditiru. Analisis objektif terdapat tiga, yaitu terkait dengan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada jangka pendek, dengan durasi waktu 1 tahun, yaitu meningkatkan penjualan udang keju dan udang rambutan sebesar 20%, memperluas jangkauan distribusi ke wilayah Karsidi dan Surakarta, dan meningkatkan brand awareness melalui media sosial dan promosi online. Sementara itu, untuk jangka menengah selama 3 tahun, yang pertama dengan membuka reseller di wilayah Karsidi dan Surakarta, membangun kemitraan dengan distributor untuk menjangkau pasar yang luas, mengembangkan produk baru yang inovatif untuk memenuhi permintaan pasar. Sementara pada jangka panjang selama 5 tahun, yaitu membangun pabrik untuk menunjang produksi yang lebih besar, memperluas pasar secara nasional di seluruh wilayah Indonesia, dan menjadi perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Analisis strategi di mana terdapat diferensiasi dengan menekankan rasa unik dan kualitas bahan baku udang keju dan udang rambutan yang berkualitas, membangun citra merek yang kuat dan otentik, menawarkan pengalaman pelanggan yang eksepsional. Pada penetrasi pasar, memperluas jangkauan distribusi ke wilayah Karsidi dan Surakarta bahkan nasional, bekerjasama dengan platform e-commerce untuk menjangkau pelanggan online, menawarkan program promosi dan diskon yang menarik. Sementara untuk pengembangan produk, melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, mengembangkan produk baru yang inovatif dan sesuai dengan tren pasar, memperluas variasi rasa dan kemasan udang keju dan udang rambutan. Untuk analisis taktik, di mana terdapat pemasaran dan strategi dengan meningkatkan aktivitas media sosial dan influencer marketing, membuat konten yang menarik dan informatif tentang udang keju dan udang rambutan, berpartisipasi dalam pameran, dagang, dan acara kuliner. Yang terakhir, bekerjasama dengan media massa untuk mendapatkan ulasan dan publisitas.
terkait dengan taktik distribusi dengan memperluas jaringan distribusi ke wilayah baru, menjalin kerjasama dengan distributor besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas, dan memanfaatkan platform e-commerce untuk menjangkau pelanggan online. Sementara di sisi pengembangan produk, terdapat melakukan riset pasar secara berkala untuk memahami tren dan selera konsumen, melakukan uji rasa dan survei konsumen untuk memastikan kualitas produk baru. Sementara di sisi aksi, pemasaran dan branding, tim marketing bertanggung jawab untuk membuat konten sosial media dan website. Tim sales bertanggung jawab untuk menjalin kerjasama dengan influencer dan media massa. Tim desain bertanggung jawab untuk membuat metode promosi dan kemasan produk. Sementara dari distribusi, tim sales bertanggung jawab untuk mencari dan menjalin kerjasama dengan distributor baru. Tim logistik bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran pengiriman produk. Dan tim customer service bertanggung jawab untuk menangani berbagai macam keluhan dari pelanggan. Dari sisi quality control dan riset, tim produksi dan riset bertanggung jawab terhadap pengembangan produk. Tim quality control bertanggung jawab penuh atas kehigienisan serta mutu atas produk. Untuk yang terakhir, terkait dengan kontrol atau pengendalian, di mana terdapat pemantauan kinerja dengan melakukan pelacakan dan pengukuran indikator kinerja utama seperti volume penjualan, pangsa pasar, tingkat kepuasan pelanggan, dan laba atas investasi. Yang kedua, mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti website, e-commerce, dan sistem CRM. Yang kedua, evaluasi strategi dan taktik secara berkala, mengevaluasi aktivitas strategi dan taktik yang telah diterapkan berdasarkan data dan hasil diperoleh. Yang kedua, mengidentifikasikan strategi dan taktik yang berhasil dan tidak berhasil, melakukan penyesuaian dan perbaikan strategi taktik berdasarkan hasil evaluasi. Yang ketiga, benchmarking dengan membandingkan performa bisnis dengan pesaing dalam institusi yang sama, mengidentifikasi area di mana bisnis dapat meningkatkan kinerjanya, mempelajari strategi taktik yang digunakan oleh pesaing dengan sukses. Materi selanjutnya adalah Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan. Adalah sistem untuk mengelola semua interaksi perusahaan dengan pelanggan saat ini dan calon pelanggan. Tujuan sederhananya adalah meningkatkan hubungan untuk mengembangkan bisnis. Teknologi CRM membantu perusahaan tetap berhubungan dengan pelanggan, menyederhanakan proses, dan meningkatkan profitabilitas. Yang pertama adalah Customer Extension. Customer Extension merupakan aktivitas marketing yang dimana berguna untuk meningkatkan jangkauan customer untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Contohnya bisa dengan proses cross-selling, upselling, dan lain sebagainya. Kami menawarkan sistem bundling pada produk yang kami jual, di mana pembeli dapat memilih pembelian bundling maupun pembelian produk biasa. Jika menggunakan sistem bundling, akan mendapatkan 1 cup es teh dan 1 porsi udang keju atau udang rambutan dengan harga 10.000, sedangkan untuk pembelian biasa atau terpisah adalah es teh dengan harga 3.000 dan untuk udang keju atau udang rambutan dengan harga 10.000 setiap porsinya. Dengan menggunakan sistem bundling, pembeli atau customer bisa sedikit menghemat uang mereka sebesar 3.000. Yang kedua adalah Customer Selection. Customer Selection merupakan bagaimana cara perusahaan untuk mendefinisikan jenis pelanggan yang akan ditargetkan. Target dari bisnis kami sendiri adalah masyarakat umum, terutama untuk kalangan Gen Z, milenial, dan alpha. Pada saat pelaksanaan Expo berlangsung, kami menargetkan produk kami kepada masyarakat umum, terutama mahasiswa, dan masyarakat umum yang masih dalam cakupan wilayah penargetan yang telah kami lakukan seperti Kartasura, Colomadu, dan Surakarta. Yang ketiga, Customer Acquisition. Customer Acquisition merupakan aktivitas marketing yang dimaksudkan untuk membentuk hubungan dengan pelanggan baru. Kami mempromosikan produk dengan menggunakan akun media sosial dari setiap anggota kelompok dan akun media sosial dari produk kami sendiri yang berisikan mengenai apa produk kami, berapa harga yang ditawarkan, dan bagaimana cara pemesanannya ada dalam media sosial produk kami. Yang keempat, Customer Retention. Customer Retention merupakan aktivitas marketing yang dimana perusahaan harus melakukan usaha untuk tetap menjaga customer yang ada dan mempertahankan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Pada bisnis produk yang kami jalankan menggunakan konsep PO, di mana pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung, kami mendahulukan pelanggan yang telah melakukan PO atau pre-order sehingga lebih memudahkan dan terorganisir.
Kesimpulannya, penerapan digital bisnis dalam usaha baru bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan untuk bersaing dan berkembang di era digital. Dengan memanfaatkan berbagai teknologi digital yang tersedia, usaha baru dapat meningkatkan visibilitas, efisiensi penjualan, kepuasan pelanggan, dan keuntungan. Ini merupakan ultimately leading to long-term success. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.